Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Ketika munculnya Dajjal di akhir zaman kelak, dia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Mengenai hal ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah banyak kabarkan melalui sabdanya. Bagaimana kisahnya? Menukil dari buku Kiamat Tanda-Tandanya Menurut Islam, Kristen, dan Yahudi oleh Mansur Abdul Hakim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Dajjal akan mengelilingi seluruh lokasi di muka bumi, kecuali beberapa tempat saja. Dia akan menawarkan kenikmatan kepada manusia yang kala itu tengah ditimpa kesulitan besar, di mana akan terjadi kekeringan, kekurangan makanan, dan sebagainya. Sehingga Dajjal muncul dan datang untuk memberi kesenangan yang semu dan penuh tipu. Kemudian banyak dari mereka yang iman dan takwanya lemah akan tergiur oleh Dajjal serta menjadi pengikutnya. Peperangan antara kaum muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Dajjal beserta pasukannya akan meletus. Namun, itu semua tak akan bertahan lama, sebab Dajjal akan ditumpas oleh Nabi Isa alaihissalam yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan takdirkan untuk melawannya di akhir zaman. Sesuai dalam hadis dari An-Nawas bin Sam'an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam situasi seperti itu, Allah mengutus Isa bin Maryam. Dia turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus dengan mengenakan pakaian yang dicelup za'faran, sambil berpegangan pada sayap dua orang malaikat. Jika dia menganggukkan kepalanya, ada air yang menetes, dan jika dia mengangkat kepalanya, ada bola-bola air bening seperti permata menggelinding turun. Setiap orang kafir yang mencium bau nafasnya pasti mati, dan nafasnya mencapai jarak sejauh pandang matanya. Lalu dia memburu Dajjal hingga akhirnya dia menemukannya di Bab Lut. Di sana dia membunuhnya. Lalu Isa bin Maryam mendatangi sekelompok kaum yang telah dilindungi Allah. Lalu dia mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Hadis riwayat Muslim. Perihal Dajjal yang dikalahkan oleh Isa alaihissalam telah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam sejumlah hadisnya. Berikut sabdanya yang dilansir dari buku Tanda-Tanda Kiamat, Tanda-Tanda Besar dari Abu Umamah dengan sanad yang sahih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menuturkan, dan pemimpin kalian Imam Mahdi adalah seorang yang soleh. Setelah imam sholat mereka datang untuk menunaikan sholat subuh bersama umat Islam, tiba-tiba Nabi Isa putra Maryam turun pada waktu subuh. Kemudian sang imam sholat yang sudah siap tadi mundur perlahan untuk mempersilakan Nabi Isa alaihissalam menjadi imam sholat. Lalu kedua tangan Nabi Isa memegang kedua bahu sang imam sambil berkata, majulah dan sholatlah bersama mereka, sebab mereka beriqomah untukmu. Lalu sang imam pun sholat bersama mereka. Setelah sholat selesai, Nabi Isa berkata, bukalah pintu. Pintu pun dibuka, dan di balik pintu ada Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi.
Semuanya menghunus pedang. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, dia pun meleleh. Sebagaimana melelehnya garam dalam air, ia pun lari, tetapi terkejar ketika sampai di pintu sebelah timur. Ia pun dibunuh oleh Isa alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menghancurkan orang-orang Yahudi. Maka tak satu pun dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa memberitahu tentang keberadaan orang-orang Yahudi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat mereka mampu berbicara, baik batu, pepohonan, tembok pembatas, maupun binatang melata, kecuali Ghurqad atau nama pohon orang Yahudi yang memang tidak mampu berbicara, sebab ia termasuk pohon orang-orang Yahudi. Semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi akan mampu mengatakan, "Wahai hamba Allah, di sini ada orang Yahudi, bunuhlah." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, dan Hakim. Dalam riwayat lain dari Ibnu Asakir yang dikutip dari buku Kiamat, tanda-tandanya menurut Islam, Kristen, dan Yahudi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ketika malam yang gelap menyelimuti bumi, kaum mukminin saling berkata satu sama lain, apalagi yang kalian tunggu untuk menyusul saudara-saudara kalian ke keridhaan Allah? Siapapun yang mempunyai kelebihan makanan, hendaknya memberikannya kepada saudaranya. Sholatlah hingga fajar terbit, lalu segera tunaikan sholat subuh. Setelah itu, serbulah musuh kalian, raih mati syahid atau kemenangan. Lalu, datanglah malam yang pekat, sehingga seseorang tidak dapat melihat tangannya sendiri. Saat itulah Nabi Isa bin Maryam turun. Ketika tiba-tiba muncul seorang lelaki berbaju besi, orang-orang bertanya, "Siapa kamu?" Dia menjawab, "Aku adalah hamba Allah dan kalimahnya, Isa putra Maryam." Isa alaihissalam lalu menyeru kaum muslimin, "Wahai manusia, apa yang menghalangi kalian untuk keluar menyerbu si pendusta jahat itu?" Orang-orang berkata, "Ini adalah jin." Mereka pun berlarian. Ternyata mereka berhadapan dengan Isa bin Maryam. Kemudian ketika sholat dilaksanakan, Isa alaihissalam diminta menjadi imam. Tapi dia berkata, "Biar imam kalian saja yang maju dan mengimami kalian." Setelah melaksanakan sholat subuh, kaum muslimin menyerbu Dajjal. Melihat itu, si pendusta terbesar ini mencair seperti garam yang larut di dalam air. Isa bin Maryam mengejarnya lalu membunuhnya. Bahkan pohon dan bebatuan pun memanggil-manggil, "Wahai ruh Allah, ini ada orang Yahudi bersembunyi di sini." Tidak ada seorang pun yang dahulu mengikuti Dajjal yang tidak terbunuh oleh Isa alaihissalam. Hadis riwayat Ahmad, hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua terhindar dari pengaruh Dajjal dan selamat hingga sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Kisah selanjutnya.